Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Video seorang siswi dipukuli oleh 3 siswa di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, Jawa Tengah viral di media sosial. Banyak pihak yang mengecam aksi kekerasan itu, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Seorang pemuda bernama Ajat tega melempar bocah berusia 8 tahun saat bermain di area pesawahan Kampung Kebon Kopi, Desa Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bullying sendiri bentuknya beragam, mulai dari verbal hingga fisik, yang dampaknya pun berbeda-beda. Menurunnya kepercayaan diri hingga tendensi untuk mengakhiri nyawa sendiri adalah 2 di antaranya. Perkenalkan, saya Dita Rustanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Tiara Umaidah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurrahma dari Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, saya Nunik Suroya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Rizkia Prasetyo Kartasasmita dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Rifka Anissa Rahmah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Zurfa Sofia Fata dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Indayu Putri Taryana dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, saya Ayu Fitriatunisa dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, saya Fadilat Lutfia dari Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, nama saya Firman Rizky Sumardi dari Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, saya Edward Fernando dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kami mengangkat kasus ini dikarenakan maraknya kasus bullying di Indonesia, terutama cyberbullying. Tak sedikit orang-orang merasa tidak aman di lingkungannya sebab takut akan bullying tersebut. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 sepakat untuk mengangkat kasus bullying ini sebagai topik proyek kami. Untuk proyeknya sendiri, kami membuat sebuah akun Instagram khusus untuk mengampanyekan dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai bullying. Menurut saya, bullying adalah suatu tindakan keji yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok secara terus-menerus dan sengaja. Menurut saya, bullying adalah tindakan melakukan kekerasan atau penindasan dari seseorang ataupun kelompok yang lebih memiliki strata lebih tinggi kepada orang yang memiliki strata yang lebih rendah. Bullying adalah suatu penindasan dalam bentuk kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Kalau jadi korban sih nggak pernah ya, tapi kalau lihat sering. Saya pernah melihat insiden bullying yang ada di sekitar saya. Pernah di sosial media. Waktu saya duduk di kelas SMA, salah satu teman saya itu setiap hari dikucilkan, terus nggak ada yang mau berteman sama dia. Di suatu lingkungan sekolah, ketika ada anak yang memiliki kemampuan untuk belajar atau kemampuan akademiknya lebih rendah, mereka cenderung lebih diolok-olok dan juga diperlakukan tidak sewajarnya, seperti halnya dikucilkan dan tidak ditemani dan masih banyak sebagainya. Biasanya seperti komentar haters yang mengandung unsur sara maupun body shaming. Biasanya itu menutup kolom komentar atau melakukan edukasi pengguna sosial media agar menggunakannya dengan baik. Sedih, miris. Saya tentu merasa iba kepada korban bullying dan tidak setuju dengan adanya hal bullying tersebut, apalagi pelaku-pelaku bullying cenderung menjatuhkan mental dari korbannya. Sangat miris ya, apalagi kebanyakan yang membuli itu biasanya itu anak-anak. Menurut saya, kita harus menasehati para pelaku bullying baik secara langsung maupun di sosial media. Memperbanyak beberapa peraturan-peraturan yang
sekiranya dapat membuat efek jera bagi para pelaku pembulian dan juga melakukan pendampingan untuk para korban bullying. Pendidikan moral sejak dini. Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bullying merupakan perilaku yang tercela dan banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Mereka membuli dikarenakan mereka merasa superior dan merendahkan kaum inferior sebagai bentuk kepuasan terhadap perilaku mereka, serta merasa hebat dalam posisi mereka sebagai superior. Mirisnya, kasus bullying yang ada di Indonesia menyebabkan menurunnya kualitas penduduk bangsa karena tidak berani untuk melangkah maju untuk menggapai suatu tujuan dan mimpinya. Sebab, ia merasa takut akan pandangan dan cemooh orang lain terhadap dirinya. Bullying merupakan suatu pelanggaran sila Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelaku bullying bertindak tidak adil dan semena-mena terhadap korban, serta merampas ketentraman hidup korban hingga membuat korban merasa tidak aman, depresi, menyakiti diri, dan lebih parahnya lagi yaitu bunuh diri. Hal ini berarti pelaku juga melanggar pasal yang mencakup hak asasi manusia, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jangan anggap remeh bullying. Mungkin bagi kalian hal itu biasa saja, bahkan hanya kalian anggap sebagai suatu candaan. Namun bagi korban, bullying merupakan penyiksaan. Segera hindari perilaku bullying dan hentikan berbagai bentuk bullying di sekitar kalian. Sebagai sesama manusia, sudah sepatutnya kita tidak boleh menyakiti satu sama lain. Jadilah orang yang mengayomi, bukan menyakiti. Mari kita bersama melawan bullying.